Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini aku mau coba bikin nugget ayam yang daging dan rasa bawang-bawangnya di sini tuh masih terasa banget. Dan ini nugget ini cocok banget untuk anak-anak karena aku nggak beri penambah rasa atau penyedap rasa, dan daging ayamnya juga masih terasa banget. Langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahan nuggetnya tentu aku pakai daging ayam giling bagian paha. Daging ayam ini aku beli udah dalam keadaan digiling beserta kulit ayamnya juga. 150 gram roti tawar, kalau daging ayamnya tadi 500 gram beratnya ya teman-teman. Jangan salfok sama bentukan susunya karena ini susu cair murni yang baru keluar dari freezer. Selanjutnya untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih, bawang merah, bawang daun goreng, dan selanjutnya di sini juga aku pakai gula, garam, dan yang banyak ini itu tepung tapioka. Sebagai perekat selain tepung tapioka, di sini aku juga pakai 1 butir telur nantinya, dan telur-telur lainnya ini mau aku pakai untuk bahan celupan, dan ada juga tepung roti atau crumbs sebagai bahan pelapis. Dan supaya nanti nggak ribet untuk mencampur semua bahan-bahannya, untuk rotinya mau aku haluskan dulu menggunakan chopper atau bisa kalian potong kecil-kecil. Kalau nggak ada roti tawar, kalian bisa ganti dengan tepung roti. Karena aku nggak mau banyak pakai tepung-tepungan, jadi aku ganti dengan roti tawar aja. Jadi nanti si nuggetnya ini tidak begitu membal jadinya. Jadinya itu seperti ini ketika udah dihaluskan ya teman-teman. Lakukan semua sampai roti selesai. Kalau kalian nggak mau pakai chopper, bisa dipotong lebih kecil lagi, tapi nanti bakalan memakan waktu yang lebih lama lagi. Dan selanjutnya ini mau aku haluskan juga untuk bawang-bawangannya. Untuk alternatif lainnya bisa kalian ulek sampai halus, dan aku saranin lebih baik untuk bawang-bawangnya ini diulek sampai halus aja. Kalau kalian mau pakai bawangnya nggak mau digoreng atau mentah boleh aja, tapi rasanya nanti bakalan kurang gurih karena di sini aku nggak mau pakai penyedap. Sebagai gantinya aku ganti dengan bawang goreng. Sekarang kita ke proses pembuatan nugget. Daging ayam giling, susu cair, dan susu cairnya ini masih dalam keadaan setengah padat karena baru keluar dari freezer. Masukkan juga gula dan garam. Sekarang aduk merata sampai adonan nugget yang tadinya cair menjadi padat kembali. Cukup diaduk-aduk aja sampai daging ayam kembali padat. Sekarang bisa kalian lihat ya teman-teman, daging ayamnya mulai padat yang sebelumnya cair. Kalau udah padat, tambahkan bawang goreng halus yang tadi udah dihaluskan. Tambahkan juga 1 butir telur ukuran sedang, langsung masukkan dalam satu wadah yang berisi daging ayam giling, dan selanjutnya juga tambahkan tepung tapioka, aduk merata terlebih dahulu. Aduk rata telur, bawang, tepung tapioka juga beserta daging ayamnya sampai tercampur semua menjadi rata. Kalau dirasa udah mulai rata, tambahkan roti tawar yang udah kita giling tadi secara bertahap untuk memudahkan kita mengaduk adonannya. Kalau kalian mau tipe nugget yang kenyal, membal, bisa kalian kurangi separuh berat dari roti tawarnya dan diganti dengan tepung tapioka. Untuk selera bisa kalian sesuaikan, sebenarnya ini tuh balik lagi pada selera kalian masing-masing ya teman-teman. Kalau udah padat kayak gini, nah selanjutnya kalian udah bisa ngebentuk pakai sarung tangan plastik, olesi dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Dan sekarang ambil adonan nugget secukupnya aja, bulat-bulatkan terlebih dahulu agar mudah membentuk, agar bentuknya juga lebih rapi. Lalu sekarang pipihkan tetapi tidak terlalu tipis agar tidak sobek, dan isi dengan keju. Terserah kalian mau pakai keju cheddar atau mozzarella. Di sini aku pakai keju slice agar nanti sedikit meleleh ketika udah digoreng. Nah selanjutnya letakkan keju di bagian tengah adonan dan tutup keju dengan sisa-sisa adonan yang ada di pinggir-pinggir keju. Tutup keju dengan adonan dan pastikan tidak ada adonan yang sobek atau keju yang mumbul keluar. Harus hati-hati di sini ya teman-teman, karena kita tidak mau kejunya jadi bocor. Kalau udah rapi seperti ini, letakkan dulu pada wadah yang udah diolesi dengan minyak sebelumnya. Olesi minyak tipis-tipis aja ya teman-teman pada wadahnya, dan lakukan adonan sampai habis, sampai selesai semuanya. Kalau plastiknya udah mulai kering, bisa kalian tambahkan lagi dengan sedikit minyak. Caranya sama ya teman-teman, ambil adonan secukupnya aja, sedikit bulatkan dan pipihkan untuk mengisi di bagian tengahnya. Kali ini aku bikin kejunya itu berbentuk kotak atau persegi agar bentuknya juga bervariasi, nggak semua berbentuk lonjong. Yang ini aku bikin bentuk bulat pipih, tetapi yang ini mirip banget kayak perkedel. Nggak apa-apa, kita ibu-ibu harus banget bisa kreatif atau berkreasi walaupun jadinya abstrak, tapi kita usahakan serapi mungkin ya teman-teman.
Bikin kayak gini tuh seru ya teman-teman, penghilang stres juga walaupun sedikit butuh waktu juga. Nah yang ini aku sisihkan dulu dan aku lanjut untuk membentuk semua adonan nuggetnya. Sambil lalu ngebentuk aku kukus sebagian karena aku pakai alat pengukusnya tuh kecil, jadi ngukusnya bergantian aja. Kukus kira-kira 7-10 menitan, ngukusnya ini bentar banget loh teman-teman, sebentar aja udah matang. Jadi kita nggak butuh waktu lama walaupun ngukusnya itu bergantian. Kukus semua sampai mateng dan sebagian ini nggak aku kukus karena aku mau coba goreng dalam kondisi daging ayam masih mentah ya teman-teman. Dan sekarang kalau nuggetnya udah dikukus dan udah mulai dingin juga, tahap selanjutnya mau aku lapisi dengan telur dan tepung roti. 2 butir telur utuh yang aku kocok lepas dan nggak aku tambahkan air atau tepung lagi ya. Langkah pertama celupkan nugget pada telur sampai terlumuri semua, angkat dan pindahkan pada tepung roti atau panir. Setelah yang pertama lapisan telur, lumuri nugget dengan tepung roti sampai terbalur rata di semua permukaan nugget sampai tertutup. Kalau kalian mau kulit luarnya atau pelapisnya lebih tebal, bisa kalian ulangi sekali lagi dan dicelupkan pada telur dan tepung roti sekali lagi ya teman-teman. Jadinya nanti si kulit pelapisnya tebal. Kalau aku cukup sekali aja, menurut aku udah cukup tebal. Lakukan hal yang sama sampai proses pelapisan nugget selesai. Kalau kalian gak mau pakai telur untuk pelapisan yang pertama, bisa kalian ganti dengan lapisan tepung terigu. Jadi kalian bisa bikin tepung terigu yang dicairkan dengan air sampai berbentuk adonan cair seperti mirip adonan tepung untuk menggoreng pisang. Kalau semua nugget udah dilapisi, simpan dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam sampai ngeset. Kalau kulit lapisan luarnya udah mulai padat, baru bisa kita goreng ya. Dan ini karena jadinya lumayan banyak, sebagian mau aku simpan pada wadah twin wall kayak gini. Nah ini cocok banget dijadikan makanan frozen food yang sehat bikinan rumah karena tanpa pengawet juga tanpa penyedap, jadinya sehat, cocok banget untuk stok cemilan atau lauk pendamping untuk bocil di rumah. Bisa juga nih teman-teman sebagai ide jualan frozen food sehat ala homemade. Dibikin jualan di rumah pastinya cuan banget, karena kalau kita beli frozen food di luaran tentunya nggak sehat ya teman-teman, apalagi untuk anak-anak pastinya nggak baik. Kalau nugget udah mulai ngeset, sekarang bisa kita goreng pakai minyak yang lumayan banyak agar tenggelam semua nuggetnya. Pastikan minyak panas saat menggoreng. Pastikan api sedang aja. Goreng sampai kulit luar kuning kecoklatan dan aku goreng juga untuk daging ayam mentah yang gak aku kukus tadi ya teman-teman. Ketika digoreng sambil dibolak-balik aja agar matangnya merata dan warnanya juga menjadi kuning kecoklatan secara merata. Kalau nggak mau digoreng, kalau mau lebih sehat lagi, kalian bisa pakai air fryer, tentunya bakalan jauh lebih sehat lagi ya teman-teman. Angkat dan tiriskan nugget kalau warnanya udah cantik seperti ini, dan untuk daging nugget yang tanpa dikukus setelah digoreng warnanya jadi agak gelap, tapi ini bukan gosong atau gorengnya terlalu lama, bukan ya teman-teman. Sekarang aku mau coba yang pertama untuk nugget tanpa dikukus. Bisa dilihat dari warnanya sedikit gelap daripada warna nugget yang dikukus sebelumnya. Ini masih dalam keadaan panas-panas ya teman-teman. Untuk tekstur kulit pelapisnya sama aja, tetapi bagian dalamnya menurut aku sedikit basah, kurang kenyal, dan aku kurang cocok dengan nugget yang langsung digoreng tanpa dikukus terlebih dahulu. Untuk kejunya sendiri sedikit meleleh, walaupun ini bukan keju leleh dan terasa gurih banget walaupun hanya memakai keju slice, dan menurut aku ini enak banget walaupun kita itu nggak pakai keju leleh ataupun keju mozzarella. Sekarang aku mau coba nugget yang aku kukus sebelumnya dan rasanya sama-sama gurih banget, apalagi ditambah keju, dan teksturnya aku suka karena dia kenyal dan sedikit membal. Nah itu tadi perbandingan nugget yang dikukus dan yang tidak dikukus atau langsung digoreng, hasilnya sama-sama gurih, namun aku lebih suka yang dikukus karena teksturnya yang kenyal dan sedikit membal. Terima kasih banyak kalian udah dukung aku, Enisa Yuliati. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share video aku. Sampai ketemu lagi di video masak selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.